Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan pertolongan dan kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa beribadah seperti ibadah yang beliau ajarkan dan beliau amalkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, a'azinallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah lewat dari pembahasan kita, di mana kita sudah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bid'ah, dan kita juga sudah menyampaikan terutama tentang makna bid'ah. Kita sudah menyampaikan tentang makna bid'ah. Makna bid'ah yang kita sampaikan terutama secara bahasa. Makna bid'ah yang kita sampaikan secara bahasa apa artinya? Siapa yang masih ingat? Ya, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada. Yang mana walaupun ini istilah secara bahasa, tetap ini harus kita pahami ya. Karena terkadang beberapa ulama yang mereka membagi bid'ah, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Mereka membagi tersebut itu berdasarkan dengan apa? Bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa itu jelas maknanya semuanya apa? Bahwasanya makna bid'ah adalah umum ya. Bid'ah secara bahasa maknanya umum. Baik itu bid'ah yang baik ataupun bid'ah yang buruk, itu adalah bid'ah yang masuk di dalam kategori secara bahasa ya. Sebagaimana Imam Syafi'i yang membagi hal tersebut. Begitu juga Umar ibn Khattab juga mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi ya. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Namun yang dimaksud dengan bid'ah, dengan sebaik-baik bid'ah, atau ada yang mengatakan bid'ah ada yang baik dan ada yang buruk, ini merupakan bid'ah secara bahasa. Sebagaimana kita lihat prakteknya ketika dihadapkan kepada para ulama tentang bid'ah-bid'ah yang ada di dalam perkara agama, maka tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bid'ah itu adalah baik. Sebagaimana Imam Syafi'i beliau rahimahullah ta'ala yang mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Namun setiap contoh-contoh bid'ah di dalam agama, tidak ada satupun Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu baik.
berbeda ketika beliau mengatakan apa? Bid'ah ada dua, ada bid'ah baik dan ada bid'ah yang buruk. Namun di dalam prakteknya, di dalam agama tidak ada satupun Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah di dalam agama adalah bid'ah yang baik. Bahkan beliau menyebutkan dengan istilah-istilah yang sangat luar biasa ya. Di antaranya ada beliau mengatakan di antara contoh-contoh bid'ah yang beredar di masyarakat, tahlilan dan segala macamnya, beliau membuat istilah-istilah yang sangat luar biasa. Di antaranya beliau mengatakan apa? Bid'atun munkarah ya. Bahwasanya di antara bentuk perayaan atau acara-acara bid'ah yang beredar di masyarakat, beliau menggunakan istilah-istilah seperti itu ya, bid'ah yang dimungkari dan segala macamnya. Dan inilah sikap-sikap para ulama kita yang sebagian saudara-saudara kita tidak benar-benar memahaminya dengan baik ya. Mereka mengambil sebagian perkataan mereka namun meninggalkan sebagian perkataan lain. Tentu sebagaimana kita katakan tadi, untuk memahami hal ini kembali kita sampaikan bahwasanya kita juga harus memahami makna bid'ah secara bahasa. Kapan para ulama mengatakan bid'ah itu baik dan kapan juga para ulama mengatakan semua bid'ah adalah tercela. Kemudian kita sudah menyampaikan makna bid'ah secara istilah. Di antara makna bid'ah secara istilah apa? Siapa masih ingat? Seminggu dulu. Siapa yang masih ingat makna bid'ah secara istilah yang kita sampaikan? Oh iya, secara ringkas sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, makna bid'ah secara istilah adalah segala sesuatu ajaran agama yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik itu berkaitan dengan i'tiqadat ya, baik itu berkaitan dengan keyakinan ataupun itu berkaitan dengan apa? Dengan ibadah-ibadah lahir ya, ibadah-ibadah lahir dan itu bertentangan dengan syariat, maka itu apa? Disebut dengan bid'ah. Atau yang kita sampaikan sebelumnya, menurut Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Iqtisam ya, beliau menyampaikan makna bid'ah yang mana makna yang beliau sebutkan ini sekaligus menjadi kaidah di dalam menentukan mana bid'ah mana yang bukan ya. Bahwasanya di antara makna bid'ah adalah apa? Sebuah ungkapan di dalam menjalankan sebuah ibadah yang tidak ada ajarannya ya, yang tidak ada ajarannya atau tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun dalam hadis. Kemudian seseorang bertujuan mengerjakannya untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara makna bid'ah yang lainnya ya. Di antara makna bid'ah yang dirangkum oleh ulama-ulama kita di dalam agar kita mudah untuk apa? Untuk memahaminya. Intinya sama ya. Intinya sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian jemaah sekalian, apa-apa yang dianggap atau ibadah-ibadah yang dianggap sebagai ajaran agama yang tidak berlandaskan dalil, terkadang orang-orang melakukannya, mereka mengkhususkan terhadap beberapa hal ya. Terkadang mereka mengkhususkan terhadap beberapa hal. Mungkin mereka mengkhususkan di dalam waktunya. Mereka mengkhususkan di dalam waktunya. Di dalam waktu-waktu tertentu, kemudian seseorang mengkhususkan adanya amalan-amalan tertentu di dalam waktu-waktu yang mereka tentukan, yang mana itu tidak dilandaskan, tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun para sahabat yang melakukannya, maka ini termasuk perkara yang dibid'ahkan, perkara yang bid'ah di dalam agama kita, di dalam masalah waktu ya. Contoh ya. Contohnya Yasin. Mereka mengkhususkan waktu-waktu untuk melakukan ritual-ritual tertentu, yang mana ritual-ritual tersebut ternyata pengkhususannya tidak ada dasar dalilnya segala macam pun. Contohnya yasinan di dalam
Di dalam apa tadi, malam Jumat ya? Di dalam malam Jumat. Memang secara mendasar kita memang diperintahkan membaca seluruh suratnya ya. Baik surat Yasin, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan lain-lainnya. Kita diperbolehkan membaca surat-surat tersebut. Namun yang dilarang di dalam hal ini mengkhususkannya waktunya ya. Mengkhususkan waktunya. Ini di antara bentuk seseorang menjadikan urusan agama yang tidak ada dalilnya. Terkadang mereka menjadikan urusan agama di dalam waktunya ya. Mereka menentukan waktu-waktu tertentu untuk melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak ada dasarnya. Atau melakukan salawat-salawat di dalam malam-malam yang mereka tentukan. Malam nisfu Sya'ban misalnya. Malam nisfu Sya'ban, maka mereka mensyariatkan adanya salawat-salawat yang mereka lakukan, ritual-ritual salawat dan segala macamnya. Atau mereka di dalam waktu nisfu Sya'ban mereka menentukan ada zikir-zikir yang harus mereka lakukan. Bentuk-bentuk zikir-zikir ya. Dan ini diantara bentuk perkara-perkara yang bid'ah yang mereka lakukan di dalam masalah waktu ya. Terkadang seseorang melakukan bid'ah di dalam di dalam tempatnya ya. Seseorang melakukan bid'ah berdasarkan tempatnya ya. Berdasarkan tempat. Contohnya apa? Ada contohnya? Kuburan. Seperti yang pernah dibahas oleh sebagian ustaz-ustaz kita ya. Terkadang seseorang mengkhususkan tempat. Mereka melakukan bid'ah dengan mengkhususkan tempat yang tidak didasarkan oleh dalil. Ketika mereka berziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Ketika mereka berziarah ke kuburan Syekh Fulan misalnya, maka mereka mengkhususkan adanya salawat-salawat yang mereka ucapkan di sana. Atau mereka mengkhususkan adanya zikir-zikir yang mereka ucapkan di sana. Yang mana hal tersebut sama sekali tidak ada dasar dalilnya ataupun penjelasan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah tempatnya ya. Atau masalah jumlah ya. Dan contohnya sangat banyak yang berkaitan dengan kategori-kategori sebelumnya ya. Ketika seseorang memasuki sebuah tempat ya, ziarah ke kuburan-kuburan tertentu, maka mereka menetapkan dengan zikir dengan jumlah sekian, mengucapkan kalimat la ilallah 1000 kali ya, dan segala macamnya. Kemudian dengan jumlah tersebut mereka tetapkan jumlah tersebut, kemudian mereka mengkhususkan atau menyebutkan keutamaan tentang pengkhususan tersebut. Tentu ini diantara bentuk bentuk perkara bid'ah ya. Mereka menetapkan waktu, tempat, jumlah di dalam ibadah-ibadah mereka yang sama sekali hal tersebut sama sekali tidak ada dasarnya. Maka ini diantara bentuk-bentuk bid'ah yang beredar di masyarakat kita ya. Kemudian diantara hal lain, selain jumlah itu jenis ya, jenis ibadah. Di antara bentuk bid'ah yang lainnya yang dilakukan yang beredar di masyarakat kita, yaitu seperti apa? Jenis ibadah. Bapak? Tunggu dulu Pak. Kalau tolak bola tuh jelek Pak. Sebentar Pak. Kalau apa tadi? Jenis ibadah ya. Jenis ibadah seperti yang kita sampaikan tadi. Ketika seseorang memasuki waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, maka mereka menentukan sebuah ritual, sebuah jenis ibadah. Mungkin jenis ibadah tersebut berbentuk zikir-zikir, atau berbentuk salawat-salawat segala macamnya, atau berbentuk jenis kurban misalnya ya. Yang mana hal tersebut ternyata tidak ada dasar agamanya, maka ini pun termasuk termasuk perkara bid'ah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika kita melakukan sebuah ibadah, sebuah ritual ibadah yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan jumlah, ataupun berkaitan dengan jenis ibadah, maka yang harus kita lihat dasarnya adalah dalil. Yang harus kita lihat dasarnya adalah dalil. Karena pensyariatan ibadah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengkhususkan, menentukan tentang keutamaan ibadah, barang siapa yang melakukan ibadah dalam waktu tertentu, dalam tempat tertentu atau segala macamnya, kemudian dia menyebutkan fadilahnya, keutamaannya,
maka harus ditanyakan apa? Dalilnya. Karena yang menentukan syariat Islam ini adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang menyatakan adanya selain Allah dalam ikut andil dalam menentukan syariat, maka Allah menetapkan bahwa ini merupakan di antara bentuk kesyirikan. Di antara bentuk apa? Kesyirikan, seperti yang Allah sampaikan di dalam sebuah ayatnya. Di dalam sebuah ayat surat Asy-Syura ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini man lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan aturan-aturan agama atau syariat-syariat agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana ayat ini menunjukkan bahwasanya penetapan syariat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang meyakini adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang ikut andil di dalam menetapkan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah apa? Di antara bentuk kesyirikan. Karena seolah-olah mereka menyamakan kedudukan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam penetapan syariat. Di dalam penetapan syariatnya. Apalagi syariat Islam telah Allah nyatakan apa? Itu semuanya telah sempurna. Oleh karenanya barang siapa yang membuat syariat ya, setelah disempurnakannya syariat Islam, maka inilah yang dinamakan dengan apa? Dengan bid'ah ya. Inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Kemudian jemaah sekalian, tentu untuk menerima pembelajaran tentang bid'ah, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat berat ya. Tentu ini sesuatu yang sangat berat, terutama bagi orang-orang yang mereka menjalankan agama ini tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan oleh Nabi SAW itu bagaimana? Adalah dengan menerima seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna Islam sendiri yang dirangkum oleh para ulama kita. Seseorang dikatakan Islam, kapan seseorang dikatakan Islam? Seseorang dikatakan Islam kapan? Ketika mereka menerima syariat Islam ini dengan lapang dada. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antara makna Islam adalah apa? Al-istislamu bitauhid ya. Al-istislamu bitauhid wal inqiyadu wal istislamu bitauhidillah ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwasanya dikatakan seseorang Islam itu kapan? Ketika mereka menerima atau menyerahkan segala urusan mereka dengan bertauhid ya. Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyerahkan urusan tersebut bagaimana caranya? Itu dengan apa? Dengan taat dan tunduk dan patuh kepada syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara cara beragama Islam ya. Oleh karenanya tidak ada cara yang paling mudah di dalam mempelajari perkara bid'ah ini kecuali kita memperbaiki manhaj kita dulu ya. Bagaimana caranya kita beragama dengan baik dan benar. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa masalah-masalah di dalam bid'ah yang beredar di masyarakat ya. Banyak saudara-saudara kita yang mengatakan atau mereka yang menyuarakan adanya bid'ah baik dan adanya bid'ah buruk, yang mereka berdalil dengan
perkataan Umar, yang mereka berdalil dengan perkataan Umar, atau mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada di hadapan kita yang mengatakan bagaimana mungkin bid'ah semuanya tercela, sedangkan Imam Syafi'i saja membagi bid'ah menjadi dua, Umar saja menyatakan ada bid'ah yang baik, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawabnya? Tentu kita kembali kepada penjelasan para ulama ya. Ketika seseorang mereka menyatakan bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk, atau bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela, mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i atau dengan perkataan Umar, maka kita jawab sebagaimana jawaban Ibnu Rajab ya, bahwasanya Imam Syafi'i atau Umar ya, mereka tidaklah mengucapkan hal ini kecuali yang mereka maksud adalah bid'ah secara bahasa. Kecuali yang mereka maksud adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah di dalam agama. Sebagaimana sikap mereka ketika dihadapkan kepada mereka perkara-perkara agama yang tidak disyariatkan oleh Allah atau tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, maka tidak ada di antara mereka yang mengatakan itu merupakan bid'ah yang baik. Ini yang pertama ya. Perkataan mereka ini adalah merupakan bid'ah di dalam bahasa. Tentu kalau kita berlaku adil ya. Kalau kita berlaku adil, tentu akan kita akan melihat bagaimana sikap mereka ya, bukan hanya mengambil sebagian perkataan mereka kemudian meninggalkan sikap mereka yang lain ya. Namun tentu kita harus berlaku adil di dalam menerima sikap mereka. Kalau kita mendapati perkataan mereka seperti ini, tentu di antara bentuk keadilan kita dalam beragama, tentu kita juga melihat bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi perkara bid'ah di dalam agama. Atau hal yang lain, di antara bantahan yang lain, ketika mereka berdalil dengan perkataan Umar, terutama ketika Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, ini kapan Umar mengatakan hal ini? Di dalam masalah perkara salat tarawih. Kalau kita lihat sebab-sebab perkataan Umar, kenapa Umar sampai mengucapkan ini? Umar mengatakan bahwasanya ini merupakan bid'ah sebaik-baik bid'ah ya. Tentu kita katakan ini bukan lagi bid'ah, karena secara bahasa pun yang dikatakan bid'ah tadi apa? Sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan perkara salat tarawih berjamaah yang kembali dihidupkan oleh Umar radhiyallahu anhu ya, ini merupakan perkara yang dahulunya pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang dahulunya pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita lihat sebabnya, ternyata ini pun bukan bukan bid'ah, walaupun bid'ah secara bahasa ya, bukan bid'ah ya. Karena ternyata sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Namun dikarenakan ketika itu wahyu masih turun, dan dikhawatirkan kalau seandainya Nabi SAW tetap merutinkan sholat tarawih secara berjamaah, dikhawatirkan seluruh kaum muslimin akan menyimpulkan bahwasanya hukum sholat tarawih secara berjamaah apa jadinya? Wajib. Namun karena wahyu masih turun ketika itu, syarat belum disempurnakan, maka Nabi SAW memutuskan untuk meninggalkan salat tarawih secara berjamaah ya, dan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di dalam beberapa malam. Sehingga setelah disempurnakannya wahyu ya, setelah disempurnakan agama ini, maka bisalah para sahabat ya, sehingga muncullah sebuah hukum yang disimpulkan oleh para sahabat bahwasanya hukum salat berjamaah hukumnya sunnah. Karena ketika itu Nabi SAW melakukannya, kemudian di dalam beberapa waktu Nabi meninggalkannya, dan Nabi tidak pernah melarangnya. Maka muncullah sebuah hukum ketika agama telah disempurnakan, sehingga muncullah sebuah hukum bahwasanya salat berjamaah dalam salat tarawih itu hukumnya
hukumnya sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Ini diantara bentuk bantahan yang kedua ya. Kalau kita lihat dari sebab-sebab apa yang dilakukan oleh Umar tersebut, maka itu sama sekali bukan merupakan perkara bid'ah. Ini diantara sanggahannya ya. Kemudian kalau kita lihat penisbatan sunnah, Umar merupakan salah satu kibaru sahabat. Salah satu termasuk pembesar sahabat. Dan Nabi SAW menisbahkan sunnah bukan hanya kepada diri Nabi SAW, akan tetapi Nabi SAW juga menisbahkan sunnah kepada kepada khulafa' rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin ya. Maka jika terjadi perpecahan di dalam agama ini, maka Nabi SAW memberikan solusi hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kepada sunnah khulafa' rasyidin. Dan di antara khulafa' rasyidin adalah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini bukan perkara bid'ah ya. Karena yang kembali menghidupkan hal tersebut adalah adalah Umar ya. Yang mana beliau termasuk dari termasuk dari perkara khulafah ya, khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah diantara sanggahan-sanggahan atau perkara-perkara yang harus kita dudukan ya, Yang mana ketika seseorang berdalil bahwasanya bid'ah tersebut ada dua, mereka berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i atau mereka berdalil dengan perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tentu ini merupakan pemahaman yang keliru di dalam memahami perkara bid'ah. Sebagaimana hal-hal yang kita sampaikan barusan ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya mereka tidak meyakini bahwasanya bid'ah seluruhnya tercela. Mereka berdalil dengan perkara-perkara dunia. Kalau seandainya bid'ah seluruhnya tercela, sebagaimana di dalam hadis yang masyhur ya, Nabi SAW di sana menggunakan lafaz kullu, yang mana lafaz kullu para ulama mengatakan di antara makna kullu adalah itu maknanya umum. Artinya seluruh perkara agama adalah tercela. Kalau seandainya seluruh perkara bid'ah merupakan tercela, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Sedangkan seluruh kehidupan kita umumnya semuanya merupakan perkara bid'ah. Iya. Maka hal ini perlu kita dudukkan kembali bahwasanya perkataan mereka merupakan perkataan yang batil. Jelas perkataan yang batil. Kalau mereka mengatakan hal demikian, mereka mengikut sertakan atau mereka berdalil menyanggah sabda Nabi SAW dengan perkara-perkara dunia, tentu hal tersebut merupakan perkara yang keliru di dalam memahami makna bid'ah. Kenapa? Karena urusan agama karena urusan dunia merupakan pada dasarnya merupakan halal. Karena urusan dunia pada dasarnya adalah halal ya. Berbeda dengan urusan agama. Urusan agama pada dasarnya merupakan tercela atau terlarang ya, kecuali sampai ada dalil yang memerintahkan ya. Dan hal tersebut jemaah sekalian dijelaskan dalam sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, terutama ketika para sahabat Nabi di Madinah ya, mereka melakukan kawin silang ya. Pokoknya mereka melakukan sebuah ilmu keilmuan lah di dalam cocok tanam kurma ya, di dalam berkebun kurma, kawin silang atau Maka ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis ya, idza kana syai'un min umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi ya. Apabila sebuah perkara yang mana itu merupakan urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian.
Wa in kana min umuri dinikum fa ilayya. Adapun jika perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang berurusan dengan agama, maka kembalikanlah kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya, kalau mereka berdalil dengan perkara-perkara dunia, bagaimana mungkin bid'ah seluruhnya tercela, sedangkan kehidupan kita seluruhnya merupakan perkara bid'ah? Tentu ini tidak benar, ya. Tentu ini tidak benar. Karena perkara dunia ini dikembalikan kepada Dikembalikan kepada kaidah yang telah disusun oleh syariat kita, bahwasanya seluruh perkara dunia pada dasarnya merupakan perkara yang halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu ini tidak benar, ya. Adapun perkara syariat, seseorang diharamkan melaksanakan ibadah apapun, mengkhususkan ibadah apapun, mengkhususkan keutamaan apapun sampai ada dalil yang menjelaskannya. Ini adalah di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan bid'ah, ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, terkadang seseorang bertaubat di dalam dosa bid'ah terkadang sangat sulit, ya. Terkadang sangat sulit. Bahkan ketika di zaman para sahabat pun, ketika sahabat-sahabat menemui manusia yang sudah mulai melaksanakan ritual-ritual bid'ah, ya, terkadang mereka menyanggah sahabat. Sebagaimana yang sudah ma'ruf bagi kita, ya. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menemukan sekelompok manusia, mereka berkumpul kemudian melakukan amalan zikir, ya. Amalan zikir, ada yang mengatakan dengan amalan zikir tersebut dipimpin oleh satu orang. Mereka berzikir kemudian dipimpin oleh satu orang, kemudian disanggah oleh Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud menyatakan tentang kebinasaan kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana besarnya dosa bid'ah, ya. Ibnu Mas'ud menyatakan tentang kebinasaan kepada mereka yang melakukan perkara-perkara bid'ah. Padahal para sahabat Nabi SAW itu masih bertebaran di bumi. Namun mereka menyanggah dengan apa? Mereka menyanggah dengan apa? Bahwasanya mereka tidak melakukan hal demikian kecuali untuk apa? Kecuali untuk kebaikan. Ma nuridu illa bi khair, illa minal khair, ya. Kami tidak menginginkan apapun kecuali apa? Kecuali kebaikan. Namun ternyata Ibnu Mas'ud kembali menyanggah mereka, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ternyata itu tidak bermanfaat apa-apa, ya. Wa kam min maridin minal khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana hadis yang kita bahas, ya. Seseorang yang melakukan amalan-amalan bid'ah tentu semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jemaah sekalian, perkara bid'ah ini merupakan timbangan di dalam amalan amalan zahir, ya. Karena di dalam amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, niat yang ikhlas. Yang mana niat ikhlas merupakan timbangan yang berkaitan dengan amalan hati. Adapun amalan zahir, tata caranya ini kembali kepada ittiba kita, ya. Ibadah kita harus kita sesuaikan dengan dalil, dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan tolak bala tadi, Pak? Katanya yang lain start. Oh ya. Apa namanya itu, mengenai yang mana di sebelum kita itu mengadakan acara ulang tahun. Sebelum akikah? Sebelah rumah. Oh, sebelum. Jadi anak kita itu diundang. Anak kita itu kan baru TK atau SD. Nanti mereka itu kan belum mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa kalau kita terangkan itu tidak baik. Jadi kalau kita biarkan, berarti kita mendukung. Tapi kalau kita kurang anak kita, maka itu lebih dicaci lagi oleh masyarakat. Jadi bagaimana sikap kita itu? Memang kita hidup di zaman fitnah, ya. Kita hidup di zaman fitnah, yang mana umumnya saudara-saudara kita terkadang mereka tidak lagi mengabaikan standar kebaikan.
yang mana bagaimana standar kebaikan di dalam agama kita, terkadang masyarakat kita mulai mengabaikan hal ini. Dan para ulama mengatakan, disinilah pentingnya niat tadi, Pak. Sejauh mana kita berniat ikhlasnya di dalam menjalankan agama ini. Seseorang yang menjalankan agama ini benar-benar menuluskan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pujian ataupun cercaan masyarakat itu bukan masalah lagi, Pak. Masalahnya anak dia tuh kita kurung di rumah. Iya. Mungkin solusinya, Pak, di dalam momen-momen hal tersebut kita mengurung anak kita. Kita memberikan jarak dan menentukan, dan itu hak kewajiban kita. Dengan siapa anak kita berteman, dengan siapa dia bergaul, karena pertemanan dan pergaulan anak kita itu sangat berpengaruh kepada kebiasaannya. Dan itu kewajiban kita pertama. Adapun kalau kita ingin dia bermasyarakat atau segala macamnya, tentu kita mengontrol kapan momen-momen dia berteman dengan orang, dengan masyarakat misalnya, dengan tetangganya. Adapun dalam momen bermain seperti biasa ya, bermain yang perkara mubah, mungkin kita melonggarkan hal demikian. Namun pada momen-momen tertentu seperti perkara-perkara yang yang diharamkan seperti perayaan ulang tahun ya. Karena ulang tahun merupakan perkara tasyabuh, bukan perkara bid'ah ya. Iya, walaupun sebelah rumah, tentu kita jelaskan keyakinan kita di dalam masalah beragama. Ini merupakan keyakinan kita, ini merupakan perkara apa? Perkara yang diharamkan. Kalau kita mampu menyampaikannya. Kalau nggak mampu menyampaikannya, udah itu hak kita mengurung anak kita ya. Namun dalam momen-momen yang lain, kalau saya ada momen yang lain, perkara-perkara mubah, misalnya mereka bermain, ada permainan yang dimubahkan, maka di sana mungkin kita memanfaatkan momen tersebut untuk apa? Memberikan kelonggaran kepada anak kita, Pak. Namun bagaimanapun cercanya itu, ya itu bagaimana lagi, Pak? Itulah kehidupan kita sekarang. Dalam beragama, kalau kita ingin mulus-mulus saja mustahil, Pak. Apalagi di zaman ini. Di zaman Nabi saja mustahil. Kalau ingin beragama tanpa ada cercaan itu mustahil. Sangat mustahil ya. Terkadang cercaan tersebut memang timbul di dalam apa? Di dalam keluarga kita malahan. Namun ya kita tetap berpegang teguh kepada prinsip kita. Namun di dalam bermuamalah secara perkara-perkara dunia, namun kita tetap apa? Berbaik kepada mereka, Pak. Nggak ada solusi selain itu, Pak. Tetap berpegang teguh kepada prinsip kita. Namun di dalam perkara-perkara mubah kita memanfaatkan itu semua untuk apa? Untuk memberikan kelonggaran kepada anak-anak kita. Jadi artinya biarkan saja anak kita menangis di dalam. Nangis dalam, Pak. Atau kalau mau bijak kita alihkan, Pak. Kalau anak kita menangis, mungkin kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin ada teman-teman yang lain, atau kita bawa ke tempat-tempat hiburan yang lain. Bawa raun. Banyak, bukan hanya seperti itu, bukan hanya apa? Mengurung dia saja ya. Yang jelas kita selamatkan anak kita dari kemaksiatan itu, Pak. Kalau bijaknya kita alihkan kepada perkara-perkara yang lain yang itu dimubahkan oleh agama kita. Namun kalau masalah cercaan, celaan itu mungkin nggak bisa kita hindari lagi ya. Apalagi di dalam masalah-masalah itu, umumnya masyarakat kita menganggap itu hal biasa. Bahkan itu mungkin menganggap itu hal baik mungkin, Pak ya. Mungkin masyarakat kita menganggap itu hal yang baik. Cukup mungkin, Pak ya. Jika itu Ustaz, jalan acara ulang tahun itu kan dia bikin makanan. Iya. Taruh itu lontong. Terus setelah acara itu selesai, yang nonton itu dia dibeli ke tempat kita 3 piring. Acara hari ini makan juga. Kalau masalah halal haramnya makannya halal, Pak. Namun tentu di dalam masalah perkara-perkara hal tersebut kita bukan hanya masalah mempertimbangkan halal haram lagi, berlepas diri terhadap maksiat lagi, Pak. Kira-kira kita menerima hal tersebut, orang-orang menganggap kita abu-abu nak. Ikonyo indak-indak piyo jo aja. Iya. Jangan sampai orang yang memberikan hal tersebut itu memiliki keyakinan kok abu-abu orang kemah aja. Tadi indaknya kira-kira lagi hiyo jo aja. Iya. Iya. Kalau masalah status makanannya halal haramnya, makanannya halal. Namun di dalam mengingkari maksiat, kita bukan hanya sekedar hal itu saja. Di dalam masalah perkara ini kita dituntut untuk benar-benar berlepas diri menyatakan bahwasanya itu merupakan apa? Perkara yang diingkari dalam apa? Di dalam agama kita. Kalau seandainya kita menerima hal tersebut, ternyata itu membuat pernyataan yang macam-macam bagi saudara kita ya.
maka lebih baik kita tinggalkan. Namun kalau kita mampu tetap kita menyatakan bahwasanya hal tersebut, walaupun kita menerima ini, namun bukan berarti kita menerima perayaan tersebut, silakan. Para ulama masih mengatakan makanan tersebut masih boleh atau halal ya, masih halal. Namun tetap kita perhatikan bagaimana dalam pengingkaran kita terhadap sebuah maksiat, perlepasan diri kita terhadap sebuah maksiat, Pak. Mengenai pelaku bid'ah, apakah nanti bisa masuk surga? Apakah dia bisa masuk surga? Di dalam hal ini jemaah sekalian, apakah pelaku bid'ah bisa masuk surga? Di sini di dalam menghukumi bid'ah, para ulama membagi-bagi atau merinci pelaku bid'ah. Namun sebagaimana dalil yang jelas dari Nabi SAW, di antara ancaman terhadap pelaku bid'ah, mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, dan mereka tidak akan mendapatkan minum dari telaga Nabi SAW. Namun apakah dia akan tetap masuk surga atau masuk dalam neraka selama-lamanya? Di sini banyak perkataan para ulama ya. Dan di antara perkataan mereka yang bisa kita simpulkan, bahwasanya ada yang para ulama mengatakan dengan merinci tergantung dari amalan bid'ahnya yang mana. Apakah mereka melakukan bid'ah di dalam masalah perkara kekufuran? Kalau dalam masalah kekufuran, ini sepakat para ulama semuanya mereka jatuh ke dalam kekal dalam neraka. Tentu ini kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak bisa mencap ya setiap orang yang melakukan bid'ah yang di dalam masalah kekufuran mereka kekal, kita nggak bisa mencap ya. Yang jelas di dalam masalah perbuatannya, ketika seseorang melakukan bid'ah yang bid'ahnya tersebut di dalam masalah kekufuran, berkurban misalnya ya, mereka berkurban di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu atau untuk sesajian pada tempat-tempat tertentu di lautan tertentu ya, ini merupakan perkara bid'ah. Namun perkara bid'ah dimasuk dalam perkara kekufuran, kesyirikan. Tentu ini merupakan perkara yang menyebabkan seseorang yang melakukannya kekal di dalam neraka. Adapun perkara-perkara bid'ah yang tidak sampai ke dalam perkara kesyirikan, seperti tahlilan atau seperti amalan-amalan di dalam sebagian gerakan-gerakan salat atau sebagian lafaz-lafaz salat usolli misalnya atau segala macamnya, wallahu alam, para ulama menyatakan di sini tidak sampai menyatakan ini sampai ke derajat kekufuran. Kembali kita lihat amalannya sepertinya masuk ke dalam kategori yang mana. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa menghukumi secara rata ya. Namun tetap kita ingatkan, yang kita katakan bid'ah di sini adalah perbuatannya. Yang kita katakan bid'ah di sini adalah perbuatan. Adapun dalam mentakyin, seseorang kita langsung kita cap dia penduduk neraka, sesat, tentu ini tidak benar ya. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena yang bisa menentukan seseorang sesat atau di dalam neraka ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang jatuh ke dalam perkara maksiat karena dikarenakan kebodohan mereka. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang di atas kebodohan mereka. Tentu di dalam hal perkara ini kita menyatakan perkara-perkara bid'ah di dalam masalah perilaku atau di dalam masalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ataupun di dalam masalah mentakyin, menyatakan orang ini merupakan penduduk neraka atau segala macamnya. Ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Berarti menurut hadis waktu bidatin dolak itu waktu bidatin sunat itu berarti tentang kekufuran dan kesyirikan. Tetap semua bid'ah akan dihukumi dengan dengan sesat. Setiap kesesatan berujung kepada neraka ya, penerakaan. Cuma apakah dia kekal di nerakanya itu yang nggak bisa kita putuskan. Tergantung dari kategori bid'ahnya. Dia bid'ah di dalam amalan seperti apa. Kalau dalam nerakanya jelas perbuatan bid'ah itu semuanya menjurus ke neraka ya. Sebagaimana ancaman yang jelas dari hadis Nabi SAW. Tapi kekalnya di neraka itu yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Sehingga para ulama merinci hal tersebut ya. Merinci hal tersebut, apakah amalan bid'ah mereka itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya ibadah Allah Subhanahu wa taala, atau berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunnah itu yang dibahas atau dirinci oleh para ulama kita. Bagaimana dengan
pernyataan seseorang 3 kali pergi ke Pariaman sama dengan satu kali naik haji. 3 kali Ke Pariaman. Enggak kak. Kayak keberhasilan Pak Hadudin merasa ke Pariaman. Nah, itu sama dengan satu kali naik haji. Iya, ini yang sama yang kita bahas tadi ya. Yang dia mengkhususkan atau keutamaan tempat-tempat tertentu atau mengkhususkan waktu-waktu tertentu, inilah yang dikatakan bid'ah. Yang mana dasarnya nggak ada. Termasuk kesyirikan atau cuma bid'ah dari apa saja? Kalau secara umum dari ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kesyirikan. Masuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Karena dia telah menetapkan sesuatu yang itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tentang syariat, tentang keutamaan, tentang hukum-hukum syariat, tentang ibadah-ibadah ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Bahkan sampai Nabi SAW ketika ditanya tentang perkara-perkara hal, ketika wahyu tidak diturunkan oleh Allah SWT, Nabi diam. Sebagaimana perkara yang ma'ruf bagi kita. Ketika Nabi SAW atau ketika seseorang bertanya kepada Nabi tentang haji ya, seseorang yang berkutu di kepalanya, yang dia sangat sulit ya, kalau dia nggak segera membotak kepalanya, dia akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia minta izin kepada Nabi SAW, bagaimana kalau saya membotak kepala saya ketika ihram? Tentu membotak ketika ihram ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Namun ketika sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, yang Nabi lakukan apa? Nabi diam. Nabi nggak berani berfatwa ya, sampai Allah menurunkan wahyu ya, sampai Nabi kembali memanggil orang tersebut. Kemudian Nabi menyatakan apa? Boleh dia membotak rambutnya, namun dia membayar apa? Membayar dam ya, membayar denda. Sampai Nabi SAW pun tidak berani membuat syariat ya, sampai Allah menurunkan wahyu. Apalagi orang-orang selain Nabi SAW. Bahkan para sahabat pun, walaupun Nabi menisbahkan sunnah kepada mereka, seandainya para sahabat pernyataan mereka bertentangan dengan pernyataan Nabi SAW, maka kita diwajibkan untuk meninggalkan perkataan sahabat Nabi SAW. Apalagi orang-orang selain mereka. Tentu ini semuanya merupakan perkara-perkara prinsip ya. Tentu ini semuanya merupakan perkara prinsip. Yang jelas jemaah sekalian, ketika kita membahas tentang perkara-perkara bid'ah, yang mana ini merupakan perkara-perkara yang sudah sangat lama dibahas oleh para ulama kita, dan bahkan para sahabat telah membicarakan hal ini, dan bahkan para sahabat telah mengingkari perkara-perkara bid'ah. Tentu tujuan kita tidak mempercah belah ya. Tujuan kita tidak ada sedikit pun untuk berpecah belah di antara masyarakat. Namun tentu kita kembali melihat dasar kita bersatu ya. Kita tidak ingin bersatu di dalam di dalam perkara-perkara maksiat. Yang kita inginkan di dalam beragama adalah untuk bersatu di dalam di dalam kebenaran, bukan bersatu di dalam di dalam perkara maksiat. Kalau seandainya kita bersatu di dalam perkara-perkara maksiat, kita menyatakan ini benar, itu benar, ternyata itu bertentangan dengan syariat kita, maka ini tidak ada faedahnya ya. Tidak ada faedahnya, tidak ada ingkar dan mungkar ya. Tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak ada dasar-dasar bagaimana dasar-dasar di dalam menjalankan agama. Tentu ini merupakan perkara yang mungkar yang dilanjutkan dengan kemungkaran yang lainnya. Tentu tujuan kita membahas ini agar kita bisa bersatu di atas kebenaran, bukan bersatu di atas kesesatan ya. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita juga berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, inayah kepada kita, dan taufik kepada kita agar selalu istiqomah di dalam menjalankan agama ini, terutama di zaman-zaman yang ada pada zaman kita ini, zaman fitnah ya, sangat berat ya. Apalagi kalau kita mengkaji perkara-perkara ini merupakan perkara yang agak sensitif mungkin di sebagian masyarakat, apalagi di zaman-zaman ini. Orang-orang mulai membahas tentang perkara ini, orang-orang mulai berusaha mencari alasan bagaimana cara menghasanahkan bid'ah mereka, sangat berat. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang awam ya, orang-orang awam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjalankan agama ini dengan baik dan benar.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.